Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiralah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih sayang, hati kami penuh pujian, jiwa kami bersorak-sorai datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kasih-Mu sungguh besar, yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kami melalui penderitaan Yesus Kristus. Kami berbakti kepada-Mu di rumah-Mu yang kudus, selaku umat-Mu yang telah Engkau meteraikan. Dalam darah Yesus, hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, sehingga sekalipun cobaan datang menghadang kami, tetap siap dan kuat melakukan tanggung jawab dalam sukacita. Berkat bimbingan Roh Kudus, karena anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, telah menjanjikannya kepada orang percaya. Amin. Adik-adik masih tetap semangat kan? Ayo adik-adik kita memuji Tuhan, kita angkat pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu diapal ya adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian, janji-Mu seperti fajar. Dan mana yang
kami di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu untuk bisa mengerti akan firman Tuhan, sehingga melalui firman-Mu kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan keluarga dan saudara-saudara kami. Dan kami percaya Tuhan akan tetap menemani kami, menguatkan kami, dan membimbing kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kabar luar biasa ya semuanya. Biarpun kita ibadah di rumah, harus tetap dalam sukacita. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68. Dan untuk nats kita hari ini akan dibacakan oleh Tania Boru Purba dari Sekolah Minggu Kelas Besar. Firman Tuhan tertulis dalam Matius 26 ayat 57 sampai 68. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau tidak mengatakannya, akan tetapi aku telah kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu telah mendengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Amin. Nah, demikian firman Tuhan. Untuk hari ini, judul perikop firman Tuhan adalah Yesus di hadapan mahkamah agama. Dengan topik Minggu Letare, artinya bersukacita. Kakak mau tanya sama adik-adik semua, siapa yang pernah bertengkar atau berkelahi dengan temannya di sekolah, tempat bermain, atau di mana saja? Pasti ada kan? Baik pun itu di rumah, sama adik atau abang, pasti pernah. Banyak pertengkaran yang bisa terjadi di dalam keluarga maupun di antara teman-teman sekolah.
Contohnya saat kita bertengkar di sekolah. Kakak akan memberikan contoh tentang di sekolah pertengkaran beberapa anak-anak sekolah. Sebutlah si Andi, si Anto, dan si Bobi. Mereka ingin bermain bersama, bermain bola. Tetapi karena mereka kurang saling mengasihi, ada timbul pertengkaran dan berkelahi. Pada saat mereka berkelahi, pasti banyak teman-temannya yang melihat, baik yang laki-laki maupun perempuan, teman-teman satu sekolah. Dan saat itu ada salah satu temannya yang melapor kepada guru untuk melerai mereka, mendamaikan yang bertengkar. Nah, pada saat guru akan mendamaikan yang bertengkar ini tadi, guru akan bertanya bagaimana awal ceritanya, kenapa mereka bisa bertengkar. Adik-adik juga begitu kan di rumah, kalau misalnya bertengkar dengan adiknya atau kakaknya atau abangnya, pasti akan didamaikan oleh papa atau mama, atau ada tante di rumah, atau Panggi atau Wo, semua akan berusaha mendamaikannya. Nah, saat itu akan ditanya, bagaimana awal ceritanya, kenapa dia sampai bertengkar? Saat ditanya ceritanya itu kenapa bertengkar, yang melihat ini tadi pertengkaran dari awal sampai terjadi perkelahian, seperti yang di sekolah tadi, teman-teman yang melihat ini, inilah yang akan dikatakan saksi yang melihat pertengkaran itu. Dan mereka juga akan ditanya, bagaimana ceritanya pertengkaran ini terjadi? Siapa yang salah dan siapa yang benar? Lepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang melihat ini tadi pasti akan membela temannya. Kalau adik-adik juga begitu kan? Kalau ada temannya bertengkar, salah atau benar temannya, pasti bela temannya dong. Gak mungkin bela yang lain. Tapi saat ini Tuhan minta kita untuk menjadi saksi yang benar. Kita harus bisa mengatakan kebenaran. Saat kita diperhadapkan dengan suatu masalah dan kita disuruh menjadi saksi atas pertengkaran teman-teman kita, kita harus bisa mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Adik-adik ingat nggak firman Tuhan minggu yang lalu? Coba ingat-ingat, ayo siapa yang ingat? Ingat kan? Pasti ingat dong, karena minggu yang lalu Yesus ditangkap dan dihianati oleh Yudas Iskariot. Nah, saat Yesus ditangkap, dia dibawa ke hadapan mahkamah agama, yaitu Kayafas. Saat dia dibawa ke mahkamah agama, di sana telah ada beberapa orang saksi yang untuk bisa menjadi saksi apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Tapi ada satu saksi-saksi di sana. Tak ada pun saksi-saksi yang di sana yang bisa menunjukkan apa salah Yesus. Karena mereka tidak tahu apa salah Yesus. Mereka hanya bisa bersaksi, tapi saksi mereka itu semuanya dusta. Nah, untuk ini firman Tuhan meminta kepada kita bagaimana kita bisa menjadi saksi Yesus, saksi Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk bisa menjadi saksinya. Kita di sekolah, di tempat kita bermain di rumah, di tempat kita les misalnya kalau kita ikutin les, di tempat dimanapun kita harus bisa menjadi saksi Kristus. Untuk menjadi saksi Kristus itu, apa-apa aja yang harus kita lakukan? Untuk menjadi saksi Kristus, kita harus bisa menjadi anak-anak yang bisa berkata benar. Berkata benar kita maksudnya bukan asal bicara, bukan. Mengatakan apa yang benar dan
dan apa yang salah. Kalau memang ditanya, misalnya ditanya mama, tadi kamu main HP sampai berapa jam? Kalau emang kita 1 jam, ya udah bilang 1 jam nak. Walaupun hanya gara-gara karena HP kita lalai melaksanakan tugas sekolah. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan dengan kebenaran. Sebagai teman ataupun saudara, kita juga harus bisa berkata benar. Karena melalui itu kita bisa menjadi saksi Kristus yang benar. Nah, itu tadi yang pertama, berkata benar. Yang kedua, harus jujur. Sering kita di dalam menjalani hari-hari, kita nggak bisa jujur. Kita bikin, misalnya udah bisa update status di Facebook, bikin saya lagi di sini, saya di sini. Tapi itu hanya bohong untuk jaga gengsi. Banyak kan sekarang begitu orang-orang. Tapi anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Lebih bagus kita mengatakan apa adanya. Jangan sekali-sekali kita berbohong. Kita harus jujur apapun itu yang terjadi. Begitu juga untuk bersikap. Karena untuk menjadi saksi Kristus itu, kita juga harus bisa bersikap yang benar. Sikap yang benar seperti apa? Kita harus bisa bersikap sopan, santun, hormat. Kita tidak harus bersikap hormat dan sopan kepada orang yang lebih besar dari kita atau lebih tinggi dari kita. Tidak. Tuhan meminta supaya kita bisa menjadi anak yang bersikap sopan dengan sikap yang rendah hati dan mau menerima siapa saja. Contohnya nih, sikap yang tidak benar itu saat di rumah kita lagi asik main game, terus dipanggil. Contohnya, Leta, saya panggil anak saya. Dia diam aja, gak disahutin. Itu nggak benar, sikap yang begitu tidak boleh. Tuhan tidak mau sikap anak-anak Tuhan yang seperti itu. Tapi Tuhan mau kalau anak Tuhan dipanggil oleh orang tua, iya Pak, saya langsung mendekat. Itu baru sikap yang benar. Itu hanya salah satu contoh. Banyak hal-hal dari sikap kita kepada orang tua, mengabaikan panggilannya, pura-pura tidak tahu dia memanggil kita, itu tidak benar. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus bisa bersikap dengan benar. Karena Tuhan akan sangat mengasihi anak-anak yang hidupnya penuh dengan sopan santun dan menghormati semua orang. Nah, untuk ayat hafalan diambil dari Amsal 12 ayat 17. Amsal 12 ayat 17. Siapa yang mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Dihafal ya adik-adik. Nah, dengan hafalan ini kita akan bisa menjadi saksi Kristus dan kita semakin akan kuat berkata benar, berkata jujur, dan bersikap benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi saksi-Mu, menjadi saksi yang benar, yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kami bisa berkata apa yang benar, bersikap jujur, dan bersikap benar di hadapan Tuhan maupun di hadapan semua orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Semoga hari ini adik-adik semua senantiasa dalam sukacita bersama dengan keluarga. Adik-adik, hari ini kakak akan memberikan satu kreativitas buat adik-adik kelas kecil kerjakan. Tema kita hari ini tentang Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Artinya apa adik-adik? Mahkamah Agung itu adalah suatu pengadilan. Jadi ada
yang salah dan ada yang benar. Maka itu adik-adik, kita selalu diajarkan dari kecil untuk selalu berkata yang jujur. Jujur artinya apa? Tidak boleh berbohong. Oke adik-adik. Nah, hari ini kakak akan berikan contoh buat adik-adik nih, kata-kata yang salah atau kata-kata yang benar. Nah, nanti setelah itu adik-adik akan kakak kasih kata yang salah, nanti adik susun menjadi kata-kata yang benar. Oke adik-adik. Nah, sekarang kakak kasih contoh ya, kata-kata yang salahnya ya. Kata-kata ini dia, kata beran. Ini kata yang benarnya adalah kata benar. Kemudian yang kedua itu kata hobong. Yang benar adalah kata bohong. Nah, ini contoh ya adik-adik kecil ya. Paham adik-adik ya. Nah, kakak akan memberikan adik-adik satu kalimat di mana kata-kata ini masih kata-kata salah, jadi nggak ada arti. Nanti kalau adik-adik susun kata-katanya, nanti dia akan punya arti yang luar biasa indahnya. Oke adik-adik. Nah, ini dia. Kakak kasih tunjuk ya. Nah, kata suse, kata hiasan, kata kana, kata rujuk. Nah, ini adik-adik susun ya menjadi satu kalimat yang kata-katanya benar. Oke adik-adik semua, tetap semangat mengerjakannya ya. Kakak tunggu jawaban adik-adik kelas kecil semua. Selamat mengerjakan. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik kelas besar dan remaja. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini di dalam senantiasa sukacita dan dalam lindungan Tuhan. Adik-adik, hari ini tema kita adalah tentang Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Adik-adik, ada yang udah tahu belum artinya Mahkamah Agung? Mahkamah Agung itu adalah berhubungan dengan suatu pengadilan. Nah, kalau pengadilan berarti ada yang salah dan ada yang benar. Nah, kakak mau tahu nih pendapat adik-adik. Kalau misalnya adik-adik punya teman yang suka berbohong, tidak berkata jujur, suka memfitnah. Nah, adik-adik, apa yang akan adik-adik lakukan atau akan perbuat kalau punya teman yang punya sifat seperti ini? Ya, oke. 1, suka berbohong, berkata tidak jujur, dan suka memfitnah. Nah, adik-adik, kakak tunggu ya jawaban adik-adik. Semangat untuk adik-adik semua. Semoga adik-adik senantiasa diberkati Tuhan. Oke adik-adik, shalom adik-adik, dan selamat hari Minggu. Adik-adik, saatnya kita kumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita ucapkan Uberedon Bani Harajau Hinai Bata. Amin. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.